Selamat pagi, bertemu lagi bersama kami di program Berkat Pagi. Dan pada pagi hari ini kita masuk dalam Kitab Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai ke 17. Tetapi kita tidak baca semuanya, kita baca ayat yang ke 17 saja. Nah, kita baca bersama-sama dalam hitungan 3, 2, 1. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan, tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pasti kita pernah merasakan kehilangan orang tua kita, orang yang kita cintai, pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Jadi kehilangan itu adalah hal yang paling berat yang pasti membuat setiap orang sedih. Nah, karena yang hilang itu tidak bisa digantikan oleh apapun itu. Nah, kehilangan membuat dunia kita menjadi hampa. Hanya satu yang dibutuhkan, yaitu jawaban untuk mengembalikan dunia yang selama ini membuat kita sangat berarti untuk mempertahankan hidup. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam seruannya Yeremia mengungkapkan duka cita yang dialami oleh keluarganya, oleh mereka yang mengisi hidupnya, bahkan semua saudaranya setanah airnya. Mereka telah menerima hukuman yang begitu berat, dan sehingga dunia yang selama ini mereka nikmati. Nah, Tuhan membuat mereka kesepian, tidak ada lagi sorak-sorai sana sini, hanya ada tangisan dan teriakan yang histeris, yang terdengar di telinga, yang nampak di mata, dan yang selalu tersimpan di dalam ingatannya. Nah, malam bukan lagi waktu yang nyaman untuk beristirahat, dan meneguhkan jiwanya. Nah, tetapi malam menjadi waktu yang tak ingin dilalui, karena pagi akan menjadi sangat menyeramkan, di mana mereka yang dicintai, mereka yang membuat keindahan dalam hidupnya akan sirna oleh siksaan dan derita saat itu. Nah, hanya Tuhan yang dapat mengembalikan mereka, karena mereka menyadari bahwa kondisi yang menyedihkan itu adalah akibat dari pemberontakan terhadap Tuhan. Nah, akhirnya ratapan itu menggambarkan akan kesadaran mereka yang sudah berdosa di hadapan Tuhan, dan berharap dengan apa yang mereka sudah lalui, Tuhan akan mengangkat muka mereka dan bisa kembali membangun hidup dalam suasana yang penuh iman dan penyembahan kepada Tuhan. Nah, kesengsaraan yang mereka alami membuat mereka paham bahwa pertobatan adalah salah satunya cara untuk bisa mengembalikan dunia yang sirna. Nah, mengakui Tuhan sebagai juru selamat dapat memampukan umatnya untuk menghadapi masa-masa yang sulit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini hampir semua orang sedang berada di dalam masa yang sangat sulit, dan Yerusalem menderita karena dosa dan hukuman Tuhan. Nah, lalu apakah kita ini juga sedang dihukum Tuhan akibat dari dosa kita? Nah, saya sebagai hamba Tuhan pun merasa tidak layak mengatakan bahwa ini adalah hukuman Tuhan, ini adalah akibat dari dosa kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, namun hal ini saya merefleksikan bahwa peristiwa-peristiwa yang kita hadapi belakangan ini, bahwa ini adalah kesempatan bagi kita untuk menumbuhkan hikmat Allah dalam seluruh segi kehidupan kita. Kita hanya bisa menyerahkan kekhawatiran kita ke dalam kasih dan setia Tuhan kepada kita semua yang percaya kepadanya. Nah, kita tidak lagi hanya mengutamakan kepentingan kita dan kebutuhan kita masing-masing, tetapi masing-masing orang-orang harus mengutamakan kepentingan banyak orang. Nah, hikmat Allah itu harus tumbuh dan menjadikan kita lebih dewasa. Nah, mulai sekarang apa yang kita miliki, yaitu kemampuan-kemampuan kita, baik intelektual kita, bahkan kemampuan-kemampuan yang menyadari kita, supaya kita fokus untuk melindungi setiap orang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita ketika kita kehilangan apapun yang baik itu kehilangan harta, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang kita cintai, dan sebagainya, itu adalah cara Tuhan untuk membuat jiwa kita semakin dewasa dan semakin dewasa gitu.
Nah, manusia adalah manifestasi Tuhan, memiliki kehendak bebas dan dilimpahi kuasa sesuai tingkat kesadarannya. Nah, apa maksudnya? Hubungan kita dengan Tuhan bukanlah hubungan antara tuan dan budak yang harus memenuhi hasrat tuannya gitu. Nah, justru Tuhan menjadikan nyata lewat karyanya termasuk manusia yang hidup di dalamnya. Nah, saya dan saudara adalah pernyataan Allah yang berkarya dengan segenap dan kecerdasannya, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang unggul dan sempurna. Bagi saudara yang sedang takut, bagi saudara yang sedang khawatir, saya mau katakan teguhlah dalam keselarasan dengan kehendak Tuhan. Nikmatilah kesulitan-kesulitan ini dengan terus berjuang, bertempur untuk membuktikan bahwa kita adalah pribadi yang unggul di dalam Tuhan. Nah, karena kita dijaga dan dipelihara oleh kasih Tuhan. Nah, maka saudara yang dikasih Tuhan, kita terus dijaga dan dipelihara oleh Tuhan dan akan terus disertai untuk menghadapi masa-masa yang sulit. Nah, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Immanuel, Allah beserta kita. Perlu Kau Tuhan.